Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Handayani dengan NIM 0576571117 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Medan. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Berikut adalah soal yang diminta untuk praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Tugas 3 Anda adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Baik, langsung saja kita melakukan praktikum tersebut. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka XAMPP, lalu klik Start pada Apache dan MySQL, lalu kita akan masuk ke phpMyAdmin. Kita akan menggunakan database yang sebelumnya sudah dibuat pada tugas 2. Untuk melakukan transaksi database yang kita miliki harus mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB. Berikut adalah database yang kita miliki. Terlihat database yang kita miliki sudah InnoDB. Artinya database ini dapat kita lakukan untuk melakukan transaksi database. Langsung saja kita melakukan transaksi database, yaitu kita akan mengawali dengan perintah commit, yaitu dengan cara klik rutin, klik new rutin. Lalu pada routine name kita membuat transaksi satu. Lalu kita akan masukkan perintah sebagai berikut. Lalu kita klik go. Sudah berhasil kita buat transaksi 1. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL. Caranya sebagai berikut. Hasil dari menjalankan transaksi 1 melalui menu SQL, hasilnya dapat kita lihat terdapat ID pasien 6 dengan nama Teddy. Namun perintah yang tadi kita buat tanpa perintah commit, sehingga hasil yang tampil pada layar saat ini tidak akan masuk ke dalam menu tabel pasien. Kita akan cek pada menu tabel pasien apakah ada ID pasien 6 dengan nama Teddy. Terlihat tidak ada ID pasien 6 dengan nama Teddy. Artinya perintah yang sebelumnya kita lakukan adalah perintah yang disimpan pada sebuah transaksi. Jika belum commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, perintah transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita kembali ke database rumah sakit, lalu ke rutin, lalu kita akan menambahkan transaksi lagi dengan nama transaksi 2. Lalu masukkan sintaks sebagai berikut. Berikut adalah sintaks yang akan kita gunakan.
setelah kita tambahkan komit di dalamnya. Lalu kita klik go. Sudah terlihat transaksi 2. Kita akan coba panggil transaksi 2 dengan cara call transaksi 2. Berikut terlihat ID 6 dengan nama Teddy. Untuk memastikan bahwa perintah commit berjalan dengan baik, maka kita harus memeriksa pada tabel pasien, yaitu dengan cara klik tabel pasien. Setelah nambah pada tabel pasien ID pasien 6 dengan nama Teddy, yang artinya transaksi 2 kita berhasil. Dengan perintah commit, ID pasien 6 telah tambah pada tabel pasien. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Misalnya sebagai berikut. Kita akan menambahkan transaksi 3. Berikut adalah sintaksnya. Kita klik go. Berhasil membuat transaksi 3. Lalu kita akan panggil transaksi 3. Berikut adalah hasil memanggil transaksi 3. Terlihat pada ID pasien 3 tidak terjadi perubahan nama pasien. Hal ini terjadi karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas, saya akan mencobakannya pada transaksi 4. Berikut adalah sintaksnya. Lalu kita klik go. Setelah berhasil membuat transaksi 4, kita akan coba memanggil transaksi 4. Berikut hasil memanggil transaksi 4. Terlihat perubahan data pasien dengan ID pasien 3 menjadi dengan nama Mika. Namun tidak terjadi penambahan data ID pasien 7 karena adanya perintah rollback. Selanjutnya kita akan melakukan perintah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kalau sebelumnya perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya sebagai berikut. Berikut adalah sintaksnya. Lalu kita klik go. Kita telah berhasil membuat transaksi 5.
Untuk menjalankan transaksi 5, kita akan memanggil transaksi 5 di SQL. Dapat dilihat pada pemanggilan transaksi 5 yang masuk ke dalam tabel hanya ID pasien 7 dan ID pasien 9. ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Lalu kita akan melihat apakah transaksi 5 masuk ke dalam tabel pasien. Dapat terlihat ID pasien 7 dan ID pasien 9 sudah masuk ke dalam tabel pasien. Selanjutnya kita akan melakukan perintah trigger. Trigger merupakan perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu insert, update, dan delete. Dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Kita akan melihat IRD yang ada pada database rumah sakit. Berikut adalah data IRD awal yang ada pada database rumah sakit. Dari IRD berikut kita akan menambahkan dua tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Baik, kita telah berhasil menambahkan tabel obat dan tabel transaksi obat. Dapat terlihat tabel transaksi obat dan tabel obat telah terrelasi. Selanjutnya kita akan fokus pada tiga tabel berikut, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Selanjutnya kita akan melakukan perintah trigger. Namun sebelum itu kita harus mengisi tabel obat dan transaksi obat terlebih dahulu. Kita telah berhasil menginput data pada tabel obat. Selanjutnya kita akan melaksanakan perintah trigger. Kita akan membuat perintah trigger sebagai berikut. Lalu kita akan ke menu trigger. Lalu kita akan create new trigger. Pada trigger name kita akan membuat tg_jual. Lalu pada table kita pilih transaksi_table. Time kita pilih after. Lalu kita akan memasukkan sintaks sebagai berikut. Lalu kita akan menginsert data pada tabel transaksi obat. Terdapat perubahan data pada ID obat 1, yaitu yang tadinya memiliki stok 10 menjadi 5.
Kondisi stok amikacin telah berubah dari 10 menjadi 5. Jadi kesimpulan dari trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, bisa update atau delete. Selanjutnya saya akan melakukan replikasi. Saya akan melakukan konfigurasi pada komputer 1, yaitu pada Windows. Lalu kita akan ke menu replication. Lalu kita akan configure it pada primary replication. Lalu kita pilih database rumah sakit. Lalu kita akan mengcopy pada bagian ini. Setelah itu kita jangan klik go terlebih dahulu. Kita harus ke XAMPP, lalu pilih config, lalu ke file my ini. Lalu kita akan mem-paste yang tadi sebelumnya sudah kita copy di sini. Di sini. Oke, kita paste, lalu kita save, lalu kita merestart MySQL yang ada di exam itu stop, lalu kita start kembali, lalu kita kembali ke replication, lalu kita klik go. Baik, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat user account. Kita klik menu user account, lalu klik add user account. Lalu kita akan mengisikan username. Kita boleh membuat username apa saja. Lalu hostname. Hostname ini merupakan alamat IP yang ada pada IP address pada Ubuntu, yaitu komputer 2. Lalu password, kita diperbolehkan untuk membuat password yang kita mau. Saya akan mengisikannya sebagai berikut. Lalu kita beri tanda checklist pada bagian replication client dan replication slave. Lalu kita klik go. Berikut sudah berhasil. Lalu kita klik menu user account untuk melihat hasilnya. Berikut sudah terbentuk user account yang baru saja kita buat dengan username Prodisi. Selanjutnya kita akan mengekspor basis data rumah sakit dan menyimpannya ke dalam sebuah flash disk. Klik menu ekspor, lalu klik tombol ekspor. Ya, lalu basis data rumah sakit telah berhasil kita ekspor. Lalu kita pindahkan file rumah sakit.sql ke dalam flash disk yang kita punya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada komputer 2, yaitu pada Linux Ubuntu. Sebelumnya saya telah berhasil menginstal VirtualBox dan Linux Ubuntu ke dalam komputer saya. Dan saya telah menginstal XAMPP pada sistem operasi Ubuntu. Lalu kita akan memindahkan file SQL yang
sudah ada di dalam flash disk ke dalam sistem operasi Ubuntu. Caranya dengan klik kanan pada gambar flash disk, kemudian klik perangkat flash disk yang kita miliki. Lalu kita kopikan database rumahsakit.sql ke dalam menu dokumen yang di sistem operasi Ubuntu. Selanjutnya kita akan membuka terminal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam direktori upt lem, yaitu dengan cara cd opt lem. Lalu ketik enter. Kemudian ketik ls dan akan tampil beberapa file yang ada di dalam folder exam. Dalam folder lem ada sebuah file yang bernama manager linux xc64.run. File tersebut merupakan file kontrol exam yang akan dijalankan. Untuk menjalankannya sebagai berikut: sudo manager linux x64run. Lalu ketikkan password yang sebelumnya sudah kita buat, maka akan tampil seperti ini untuk membuka exam PP-nya. Lalu pada tab manager server kita akan menjalankan MySQL database dan Apache web service. Lalu kita akan ke Mozilla untuk menjalankan PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan melakukan import database rumah sakit, yaitu dengan cara create database, lalu tulis nama rumah sakit, lalu klik create. Lalu kita klik garis 3 yang ada di sebelah kiri. Lalu kita pilih menu import, lalu kita browse file rumahsakit.sql yang ada di folder dokumen, lalu kita import ke dalam PHP MyAdmin. Baik, berikut sudah berhasil diimport database rumah sakit. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi replikasi pada komputer 2, yaitu dengan klik menu replication, lalu klik configure it pada replika replication. Lalu kita akan mengisikan komponen yang ada di sini. Namun sebelum itu kita harus mengcopy server ID ini terlebih dahulu. Lalu kita ke exam PP. Lalu pada MySQL database klik configure. Lalu open. Lalu yes. Lalu kita akan mengkopikan yang tadi ke sini, yaitu di bagian ini. Kita akan mempaste, lalu kita
akan menambahkan replicate do DB rumah sakit. Lalu kita save. Lalu kita akan restart pada MySQL dan Apache. Selanjutnya kita akan mengisi komponen berikut, lalu klik go. Selanjutnya di sini ada peringatan untuk connection server disable. Maka kita akan melakukan enable pada file config default di folder libraries sebagai berikut. Kita akan mengubah false menjadi true, lalu kita simpan. Lalu kita akan merestart MySQL database dan Apache Web Service. Langkah terakhir adalah melakukan master pada slave. Namun sebelum mengubah master, kita harus mengecek kembali status master pada komputer 1, yaitu pada Windows, dengan cara sebagai berikut. Lihat phpMyAdmin, lalu kita ke menu replication, lalu kita akan show primary status. Berikut status master yang ada di Windows. Kita perlu mencatat status master berikut karena akan kita gunakan di Ubuntu. Lalu kita kembali ke komputer 2. Lalu kita akan membuka terminal. Lalu kita akan masuk ke folder opt lambin. Lalu kemudian kita masuk ke MySQL dengan perintah berikut. Lalu kita sudah berada di MySQL atau MariaDB. Lalu kita akan show status slave. Hasilnya adalah error, artinya slave dalam keadaan tidak aktif dan konfigurasi dapat terus dilanjutkan. Konfigurasi dapat dilanjutkan jika slave dalam keadaan tidak aktif. Namun, jika slave dalam keadaan aktif, maka harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara mengetikkan stop slave, yaitu sebagai berikut.
Baik, sudah berhasil. Lalu kita akan mengetikkan start slab. Baik, sudah berhasil. Lalu kita akan melihat status slide pada komputer 2, yaitu dengan cara kita kembali ke browser, lalu kita ke menu replication. Jika ada seperti ini ada bagian yang belum yes, yaitu slave IO runningnya ini mesin. Kita harus membuat dia menjadi yes terlebih dahulu, yaitu dengan cara sebagai berikut. Kita perlu mematikan firewall yang ada di Windows. Berikut langkah-langkahnya. Baik, sudah selesai. Kita akan kembali melihat status labnya. Kita refresh. Ya, sudah tidak ada peringatan lagi. Kita cek, sudah yes keduanya. Jika status keduanya sudah yes, maka konfigurasi slab berhasil. Artinya basis data pada komputer 2 siap menerima replikasi dari komputer 1, yang artinya kita sudah berhasil mereplikasi komputer 1 dengan komputer 2. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian replikasi. Untuk melakukan pengujian replikasi, saya akan mengubah data pada database yang ada di Windows. Lalu kita akan melihat apakah database yang ada pada Ubuntu dapat terubah juga. Berikut saya akan mengubah datanya. Berikut saya telah menambahkan data ID obat 4 dan ID obat 5 pada database yang ada di Windows. Selanjutnya kita akan lihat apakah database yang ada di Ubuntu juga mengalami perubahan. Kita akan membuka database yang ada di Ubuntu, lalu kita refresh. Baik, sudah terlihat bahwa database yang ada di Ubuntu juga mengalami perubahan. Telah tambah data ID obat 4 dan ID obat 5. Selanjutnya kita akan menguji kebalikannya, yaitu kita akan mengubah data pada database yang ada di Ubuntu. Lalu kita akan melihat apakah database juga terubah pada database yang ada di Windows. Baik, kita ubah terlebih dahulu. Contohnya kita akan mengedit harga pada tabel obat yang tadinya 1.500 menjadi 3.000 dan stoknya kita ubah menjadi 50. Baik, sudah terubah pada database yang ada di Ubuntu. Kita akan melihat pada database yang ada di Windows. Berikut kita refresh. Berikut sudah berhasil dan terjadi perubahan data pada ID obat 5. Sekian video saya. Saya harap video ini dapat memenuhi tugas 3 mata kuliah basis data. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.